Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tuhfatus Tsaniyah. Kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, mana sudah disebutkan daripada bab al-i'rab. Ya, bab al-i'rab. Apa itu i'rab? Ya, beserta penjelasannya yang dia itu masuk ke dalam ya kepada isim dan fi'il. Dan fi'il yang dapat mu'arab itu yang tidak bersambung dengan nun niswa dan nun taukid secara langsung. Itu fi'il mudhari'. Selainnya adalah mabni. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab. Anwa'ul i'rab. Ya, qala al-muallif yakni Ibnu Ajurum Abu Abdullah As-Sinhaji atau As-Sinhaji, ya, Ibnu Ajurum dia mengatakan aqsamuhu arba'atun. Macam-macam i'rab itu ada 4 dia. I'rab inilah daripada inti dari nahwu, ya, yang di akhir dari sebuah kata atau kalimat, ya, kalimah pada sebuah kata. Kapan dia fathah, kapan dia nasab, kapan dia khafat, kapan dia jazm. Nah, ini semua ada ketentuannya, ya. Ada aturannya di dalam ilmu nahwu. Ya, sehingga seorang itu nanti dia akan ketahuan apakah dia menguasai ilmu lughah, ya, terutama di dalam praktek di dalam qiraatul kutub, ya, membaca kitab seperti itu. Ya, boleh jadi seseorang itu dia faham atau mudah memahami teorinya, ya, teori-teori yang ada di nahwu, tapi berbeda cerita lagi kalau dia sudah masuk dalam tatbiq, praktek di dalam membaca, ya. Jadi ilmu bahasa Arab meskipun hanya 3 isim fi'il huruf, tapi tidak semudah juga yang dibayangkan. Ya, akan tapi sulit-sulitnya nahwu tidak menjadikan itu seseorang itu dia lari daripada mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, karena Al-Qur'an, As-Sunnah itu dengan bahasa Arab. Hukum-hukumnya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya, awal-awal itu, ya, hukum dari mempelajari ilmu nahwu. Baik. Jadi pembagian i'rab itu ada 4, ya. Ada raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ada 4. Ini secara secara umum, ya, secara umum ini ada 4. Rafa, nasab, khafad, jazm, khafad, jar. Baik. Kemudian kita membahas secara spesifik, secara sempitnya. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Adapun untuk isim sendiri, i'rabnya hanya ada 3. Ya, i'rabnya ada 3, yaitu rafa, nasab, khafad. Ya, sedangkan jazm itu tidak ada pada isim. Ya, jadi orang nggak boleh salah ketika dia mengi'rab isim, dia katakan jazm, i'rabnya ini ketahuan seperti itu. Ya. Demikian juga pada fi'il, ya, wali af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdal fiha. Ya. Jadi pada fi'il juga sama.
rafa, nasab, jazm, dan tidak ada pada fiil itu khafat, jar, nggak ada. Sampai kapanpun itu nggak akan pernah ada. Ya, jadi syahidnya di mana? Syahidnya bahwasanya rafa dan nasab ini bisa masuk kepada apa? Fiil dan isim. Ya, syahidnya di situ. Rafa, nasab masuk kepada isim dan fiil. Adapun khafat hanya kepada isim, sedangkan jazm hanya kepada fiil, seperti itu. Itu syahidnya. Kemudian qala syarih, berkata pensyarah, wa aqulu, dan aku katakan, anwa'ul i'rab, macam-macam i'rab itu allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Ya, sebagaimana sudah disebutkan tadi, ya, yang dia itu masuk kepada isim dan fi'il ada 4 i'rab itu. Ya, al-awwalu, yang pertama rafa, wasani nasab, yang kedua nasab, wasalis, yang ketiga khafat, warabi, yang keempat jazm. Ya, ini sudah disebutkan tadi oleh Ibnu Ajurum. Kemudian kata pensyarah, wa likulli wahidin min hadhil anwa'il arba'ah ma'nan fil lughah, dan dari setiap masing-masing i'rab tersebut, ya, yang 4 tadi itu memiliki arti, ya, sama seperti sebelum-sebelumnya juga. Ada yang dari sisi lughah, bahasa, ya, mudahnya kalau seorang itu dia melihat kamus. Kemudian dalam sisi istilah, ya, arti atau sisi istilah, definisi istilah dari sisi istilahin nuha, indan nuha, di kalangan ahli nahwu, ya, seperti itu. Baik, kita masuk kepada yang pertama, rafa. Amma raf'u fa huwa fil lughah, adapun rafa itu secara bahasa, al-ulu wal irtifa'u, ya, maknanya tinggi, terangkat, seperti itu, di atas, ya, seperti itu. Wa huwa fi istilah, dan dia di dalam istilah, inda ahli nahwi atau inda nuhah, yaitu taghayyurun makhsusun alamatuhu dhammatu manaba alaih, manaba anha. Wa sata'rifu qariban ma yanubu anid dhammati fil faslil ati insyaallahu ta'ala. Jadi di dalam istilah itu adalah perubahan secara khusus, ya, perubahan secara khusus pada akhir suatu kata yang dia itu memiliki tanda ad-dhammah. Ya, dhammah itu tanda asli daripada rafa. Perhatikan, nanti ada tanda-tanda lainnya, tapi tanda asli dhammah itu adalah rafa, seperti itu. Ya, tahu ya. Dhammah tandanya rafa, tandanya dhammah, tanda aslinya. Ya, jadi tandanya itu dhammah, dan wa manaba anha, dan pada setiap pengganti daripada dhammah, ya, naib anid dhammah, pengganti daripada dhammah, ya. Kemudian engkau akan mengetahuinya apa namanya? Qariban, ya, sedikit lagi, ya, dalam waktu dekat ini, sata'rifu, dengan sin kan itu sata'rifu, ya. Engkau akan mengetahui, ya, engkau akan mengetahui ditambah qariban, mayanubu, dari pengganti-pengganti domah itu pada bab yang akan datang insyaallahu taala, fil faslil ati, ya, pada bab yang akan datang insyaallah taala. Wa yaqa'u raf'u fi kulli minal ismi wal fi'li nahu, dan i'rab, ya, i'rab apa saja yang dia itu masuk ke dalam isim dan fi'il, contohnya adalah, nah ini prakteknya, tatbiknya, di antaranya dua kata, ya, dua kata dalam satu jumlah, yaitu yaqumu aliyun, ya, yaqumu aliyun. Mana syahidnya? Ya, Ali, ya, syahidnya Ali. Yaqumu fi'il, Ali, ya, isim, sebagai apa? Sebagai fa'il, ya. Tanda rafanya dengan apa? Dengan dhammah. Ya, ini tanda aslinya, itulah i'rabnya dia. Kemudian wasdahul bulbul, berkicau. Bulbul apa? Burung, burung bulbul. Sama dengan dhammah juga seperti itu, ya. Baik. Kemudian wa amman nasbu fa huwa fil lughah, kemudian sekarang nasab dalam bahasa itu disebutkan bahwasanya nasab itu adalah al-istiwa wal istiqamah, ya, istiwa wal istiqamah, lurus, istiqamah, mustaqim, tegak, ya, berada pada posisi yang tetap, seperti itu. Wa huwa fi istilahi, dan di dalam istilah,
Sama taghayyurun makhsusun alamatul fathatu wa manaba anha wa yaqa'un nasbu fi kulli minal ismi wal fi'li aidan, ya, yaitu perubahan secara khusus pada akhir kata dari i'rab itu yang memiliki tanda fathah dan apa saja yang menggantikan fathah. Ya, jadi nasab atau mansub, ya, itu tanda aslinya adalah fathah, garis lurus seperti itu. Harokat fathah, ya, i'rabnya nasab, harokatnya fathah. Dan apa saja menggantikan fathah sama seperti tadi rofa, dia juga ada yang menggantikan tanda domahnya, tapi tanda aslinya rofa domah, tanda aslinya nasab fathah. Dan ya wa yaqa'un nasbu fi kulli minal ismi wal fi'li aidan, sama bisa masuk ke dalam isim dan juga fi'il. Contohnya lan uhibba al-kasala, ya, lan uhibba al-kasala. Syahidnya mana? Uhibba, ya, sabaqahu harfu nasbin, lan di sana. Baik. Wa amal khafdu fa huwa fil lughah, adapun khafat dia secara bahasa, ya, atasaffulu, itu rendah atau merendahkan, ya, merendahkan atau di bawah, ya, di bawah, merendahkan, karena posisi jar itu adalah ditarik seperti itu ke bawah. Wa fi istilah, dan dia di dalam istilah yaitu taghayyurun makhsusun alamatuhul kasratu, ya, tanda asli daripada khafat itu adalah kasroh, ya, dan apa saja yang menggantikan kasroh, ya, wa manaba anha. Wala yakunul khafdu illa fil ismi. Dan ini ada catatan bahwasanya khafat itu tidak bisa masuk kecuali kepada isim. Ya, tadi saya sebutkan. Khafat ini ciri khas daripada isim. Rafa, nasab, khafat gitu. Contohnya nahu ta'allamtu minal kasul, ya. Al-kasul di situ syahidnya, ya. Sabaqahu harfu jarrin min, ya. Wa amal jazmu fa huwa fil lughah, adapun jazm di dalam bahasa itu adalah al-qat'u, memutus, ya, terputus, memutus, ya, berhenti, ya, karena dia sukun. Wa fi istilah, dan di dalam istilah yaitu taghayyurun makhsusun alamatul sukunu wa manaba anhu. Tanda asli daripada jazm itu adalah sukun, dan apa saja menggantikan daripada sukun. Wala yakunul jazmu illa fil fi'lil mudhari'. Nah, ini juga catatan. Jazm itu tidak mungkin masuk kecuali pada fi'il mudhari'. Tidak pada fi'il madi, apalagi fi'il amr, tapi hanya pada fi'il mudhari'. Ya, sukun pada fi'il mudhari'. Nahu contohnya, ya, lam yafus mutakasilun, ya, lam yafus mutakasilun. Mana syahidnya? Yafus, ya, fi'il mudhari', dia majzum, majzumun, ya, walamatu jazmihi, ya, sukun. Kenapa? Karena dia dimasuki oleh harfu jazmin, yaitu lam, menjazmkan kata setelahnya. Faqad tabayyana lak anna anwa' al-i'rab ala salasati aqsamin. Ini menjelaskan kepada kita, ya, semakin jelas bahwasanya pembagian i'rab itu macam-macamnya ada 3 macam. Ismun mustarakun bainal asma'il wal af'al, yaitu pembagian yang mana itu dia bisa masuk secara umum kepada isim dan juga fi'il. Tadi saya sebutkan apa saja? Rafa dan nasab, ya. Pembagian yang pertama yang dia masuk dalam bersifat umum, masuk ke dalam isim dan fi'il, yaitu rafa dan nasab. Kemudian wa qismun mukhtasun, ya, bil asma, dan pembagian yang kedua yang dia itu bersifat khusus yang hanya masuk kepada isim, wa huwal khafdu, ya, itu khafat. Wa qismun mukhtasun bil af'al, dan juga sama seperti isim tadi yang mana i'rab ini hanya masuk kepada fi'il, yaitu adalah jazm, alamatul jazmi. Baik. Ya, jadi ini adalah macam-macam i'rab. Nanti akan kita masuk kepada praktek daripada tanda-tanda i'rab. Ya, tanda-tanda i'rab. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Taufiq bihadzal qalam insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.